sekilas titik rusak susu sebelanga. Mikroorganisme berjenis virus sukses jadi momok segala sektor. Semua angka dan kinerja yang sudah dibangun puluhan tahun harus rontok karena lumpuhnya ekonomi akibat si COVID-19. Bayang-bayang kelam dimulai ketika pandemi mengharuskan sektor pariwisata terhimpit. Para wisatawan dipaksa harus kembali ke asalnya untuk hindari penyebaran. Disusul sektor pariwisata yang harus karam karena penutupan akses ke sejumlah wilayah. Efek pandemi corona kian meluas yang ujung-ujungnya akan merembet ke sektor perbankan yang menjadi mesin penggerak percepatan ekonomi. Bukan tanpa alasan, jika lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings merevisi outlook peringkat 3 bank papan atas tanah air, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Getah melambatnya ekonomi akibat pandemi harus ditanggung perbankan. Risiko meningkatnya kredit bermasalah tidak tertahankan. Exposure kredit ke berbagai sektor yang terdampak corona terkena imbas. S&P juga menyoroti potensi risiko pelemahan kurs terhadap perbankan. Nyata, sejak awal tahun, rupiah sudah bergerak melemah lebih dari 7%. Bahkan mata uang Garuda sempat terseret hingga ke level lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Di tahun ini pun juga kita melihat bahwa risiko kredit akan cenderung meningkat, ya, karena kita tahu meskipun ada kebijakan pelonggaran dari OJK melalui restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan bagi institusi keuangan non-bank, tapi kita melihat bahwa risiko kredit ini cenderung meningkat ataupun NPL ini cenderung meningkat. Ini sebuah lampu kuning, walaupun di bulan Maret 2020 ini, perbankan bisa sedikit bernafas lega usai Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit bank masih bisa tumbuh 7,95% dan NPL bank masih terjaga di level 2,7%. Lampu kuning lain kian menyala terang usai data OJK yang lain menyebutkan per 26 April 2020, sebanyak 65 bank telah melakukan restrukturisasi kredit dengan nilai Rp113,8 triliun yang berasal dari 561.950 debitur. Jumlah ini termasuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar 60,9 triliun. Perbankan kita bisa jadi akan ada penambahan kredit-kredit yang mungkin macet ataupun mungkin penundaan pembayaran kredit dari para kreditor, ya. Jadi saya pikir outlook perbankan kita memang tidak begitu bagus, memang bisa bertahan saja, saya pikir cukup bagus, ya. Tidak tinggal diam, risiko-risiko yang mungkin muncul ini juga terus diredam oleh Bank Indonesia. Terbaru, Bank Indonesia sudah menggelontorkan Rp503 triliun melalui langkah quantitative easing untuk jaga kekuatan likuiditas perbankan di kondisi pandemi. Bank Indonesia melakukan quantitative easing. Quantitative easing itu untuk melihat agar bank-bank itu likuiditasnya lebih dari cukup, ya. Ini tadi yang saya sampaikan, kuantitatif easing yang tadi jumlahnya 503,8 triliun, ya, itu maksudnya untuk likuiditas perbankan itu cukup. Istilah bagai buah si malakama memang sulit dihindari, namun optimisme harus tetap kuat. Segala jaring pengaman harus dipertebal, karena Indonesia akan jadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19.